Input pada penyimpanan internal dalam tubuh itu melalui faktor eksternal lingkungan, yaitu melalui seperti konsumsi makanan, pernapasan, penyerapan di permukaan tubuh seperti penyerapan kulit, dan melalui penyuntikan cairan. Nah, terus diproduksinya secara metabolis ke dalam penyimpanan internal tubuh, yaitu konsentrasi zat cairan ekstraseluler. Nah, pada saat itu terjadilah proses penyimpanan dalam tubuh dan penggabungan dua arah ke dalam struktur molekul yang lebih kompleks. Nah, outputnya maka diekskresikanlah atau dikeluarkanlah hasil sisa-sisa zat yang telah diproses dalam cairan ekstraseluler ke lingkungan eksternal, seperti dikeluarkan melalui ginjal, paru-paru, saluran pernafasan, dan melalui permukaan tubuh seperti kulit. Kapan konsentrasi dan cairan dan elektrolit dikatakan seimbang, yaitu apabila adanya terjadi perubahan konsentrasi atau tekanan di salah satu kompartemen, maka akan terjadi pula juga perpindahan cairan atau ion antar kompartemen. Adapun pembagian cairan yang terdapat dalam tubuh, yaitu pertama terdapat pada cairan intraseluler sebesar 24 liter atau sebesar 40% dari berat tubuh. Kedua itu terdapat pada cairan ekstraseluler, yaitu interstisial sebesar 9,6 liter atau sebesar 16% dari berat badan. Nah, ketiga itu cairan ekstraseluler lainnya seperti plasma, itu terdapat 2,4 liter atau sebanyak 4% dari berat badan. Adapun faktor yang meregulasi keseimbangan tubuh, itu ada dua faktor. Yang pertama itu faktor kapasitas atau volume cairan ekstraseluler. Itu harus diatur secara ketat untuk menjaga terjadinya tekanan darah. Nah, faktor yang kedua itu osmolaritas cairan ekstraseluler, itu mencegah pembengkakan atau penyusutan sel. Kapan kadar pH dikatakan seimbang? Ketika kadar pH di dalam darah itu berkisar 7,43 dalam keadaan netral, tidak lebih dan tidak kurang, tidak mengalami asam dan tidak mengalami basa. Saya akan menyampaikan itu akibat dari ketidakseimbangan asam basa yang bahkan menyebabkan kematian. Pertama itu ada asidosis, ada namanya asidosis respiratori, ada namanya asidosis metabolik. Nah, asidosis ini disebabkan oleh retensi CO2 akibat hipoventilasi. Dan kalau asidosis metabolik ini bukan disebabkan oleh gangguan ventilasi paru-paru, melainkan menyebabkan diare akut, diabetes mellitus, olahraga terlalu berat, dan bisa sampai asidosis uremia akibat gagal ginjal. Nah, tingkat keparahan dari asidosis uremia ini akibat gagal ginjal ini bisa menyebabkan sampai tingkat kematian. Nah, kedua itu namanya alkalosis. Nah, alkalosis terbagi atas dua, ada alkalosis respiratori yang disebabkan oleh kehilangan CO2 yang berlebihan akibat menurunnya hiperventilasi, dan juga ada alkalosis metabolik, itu akibat penurunan kadar ion H dalam plasma karena defisiensi asam karbonat. Nah, saya akan membahas itu kapan dikatakan asidosis dan kapan dikatakan alkalosis. Nah, dikatakan asidosis ketika kondisi dalam darah itu sudah terlalu asam atau sudah kurang dari pH 7, dari pH netral. Nah, pada kondisi ini HCO3 meningkat dan pH pada urin menurun. Nah, kedua itu
kapan dikatakan alkalosis, yaitu ketika kondisi darah terlalu basa atau melebihi dari pH standar, pH netral. Nah, pada kondisi ini H2CO3 menurun dan pH pada urin meningkat. Perbedaan antara asidosis dan alkalosis respiratori dan metabolik bisa dilihat pada diagram pada gambar ini. Kita lihat di sini pada asidosis respiratori itu terjadinya pengurangan pH sehingga tidak terjadinya keseimbangan antara CO2 dan HCO3-. Nah, pada alkalosis respiratori itu terjadinya peningkatan pH dan meningkatnya juga pembentukan HCO-3 yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara CO2 dan HCO3-. Nah, pada asidosis metabolik juga kita lihat pada gambar itu terjadinya kekurangan pH dan produksi HCO3 menurun yang mengakibatkan ketidakseimbangan antara CO2 dan HCO3-. Nah, dan terakhir itu alkalosis metabolik itu terjadinya peningkatan pH dengan terjadi juga peningkatan pada produktivitas HCO-3 yang mengakibatkan ketidakseimbangan. Adapun integrasi keislaman tentang cairan terdapat pada surah Hud ayat 7 yang berbunyi wahuwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma', yang artinya dan dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa atau 6 hari dan adalah singgasananya sebelum itu di atas air. Nah, di sini kedudukan air di mata Tuhan itu sebagai penyangga ars, dan juga dikatakan juga dalam Al-Quran bahwa air itu sebagai sumber utama kehidupan. Nah, integrasinya itu bahwa diketahui bahwa dalam Al-Quran itu air merupakan sumber utama kehidupan, terutama 60% dalam tubuh itu berupa cairan. Makanan dan minuman yang termasuk dalam kategori asam seperti produk susu, mentega, susu, keju. Ada juga minuman beralkohol, kopi, serta gula dan berbagai macam daging segar, daging olahan seperti daging kornet. Adapun makanan dan minuman yang termasuk dalam kategori basah seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kedelai, tahu, dan beberapa minuman yang berbahan dasar kacang-kacangan, kedelai, dan semacamnya. Materi yang berkaitan tentang cairan dan elektrolit ini bisa kami dapatkan pada materi di mata kuliah ilmu gizi juga dengan submateri yaitu air dan mineral, di mana kami telah pelajari pada bab air dan mineral bahwa 60% dari berat badan itu yang seperti jelaskan tadi adalah berisi air, yaitu sekitar 35 sampai 45 liter. Dan kecukupan air yang ditampung yang konsumsi oleh manusia itu berkisar 1.200 sampai 2.600 liter. Sama halnya dengan cairan, karena cairan itu termasuk zat cair yang berada dalam tubuh.